Kantung udara adalah sistem penahan penumpang kendaraan yang menggunakan kantung yang dirancang untuk mengembang dengan sangat cepat dan kemudian mengempis saat terjadi tabrakan. Kantung udara terdiri dari bantalan kantung udara, kantung kain fleksibel, modul penggembungan, dan sensor benturan. Tujuan kantung udara adalah untuk memberikan bantalan lembut dan penahan bagi penumpang kendaraan saat terjadi tabrakan. Kantung udara dapat mengurangi cedera antara penumpang yang terguncang dan bagian dalam kendaraan. Kantung udara menyediakan permukaan penyerap energi antara penumpang kendaraan dan roda kemudi, panel instrumen, pilar bodi, plafon, dan kaca depan. Kendaraan modern dapat berisi hingga 10 modul kantung udara dalam berbagai konfigurasi, termasuk modul kantung udara pengemudi, penumpang, tirai samping, yang dipasang di kursi, yang dipasang di pintu, yang dipasang di pilar B dan C untuk benturan samping, penyangga lutut, sabuk pengaman yang dapat dipompa, dan modul kantung udara pejalan kaki. Selama terjadi kecelakaan, sensor tabrakan kendaraan memberikan informasi penting ke unit pengendali elektronik atau ECU kantung udara, termasuk jenis tabrakan, sudut, dan tingkat keparahan benturan. Dengan menggunakan informasi ini, algoritma tabrakan ECU kantung udara menentukan apakah peristiwa tabrakan memenuhi kriteria untuk penyebaran dan memicu berbagai sirkuit pemicu untuk menyebarkan satu atau lebih modul kantung udara di dalam kendaraan. Penyebaran modul kantung udara diaktifkan melalui proses piroteknik yang dirancang untuk digunakan sekali sebagai sistem penahan tambahan untuk sistem sabuk pengaman kendaraan. Modul kantung udara benturan samping yang lebih baru terdiri dari silinder udara terkompresi yang dipicu jika terjadi benturan samping kendaraan. Desain komersial pertama diperkenalkan pada mobil penumpang selama tahun 1970-an. Adopsi airbag secara komersial terjadi di banyak pasar selama akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Banyak kendaraan modern sekarang mencakup 6 unit atau lebih. Kantung udara dianggap sebagai alat penahan pasif yang berfungsi sebagai pelengkap alat penahan aktif. Karena tidak ada tindakan yang diperlukan oleh penumpang kendaraan untuk mengaktifkan atau menggunakan kantung udara. Hal ini berbeda dengan sabuk pengaman, yang dianggap sebagai perangkat aktif karena penumpang kendaraan harus bertindak untuk mengaktifkannya. Menelusuri asal-usulnya ke paten Amerika Serikat yang diajukan pada tahun 1919 oleh dua dokter gigi dari Birmingham, Arthur Perret dan Harold Round. Paten tersebut disetujui pada tahun 1920. Kantung udara berisi udara telah digunakan sejak tahun 1951. Kantung udara khusus untuk penggunaan mobil dikreditkan secara independen kepada John W. Hetrick dari Amerika yang mengajukan paten kantung udara pada tanggal 5 Agustus 1952 yang diberikan oleh kantor paten Amerika Serikat pada tanggal 18 Agustus 1953. Insinyur Jerman Walter Linder yang mengajukan paten Jerman pada tanggal 6 Oktober 1951 dikeluarkan pada tanggal 12 November 1953 setelah John Hetrick dari Amerika. Kantong udara yang diusulkan oleh Hetrick dan Linder didasarkan pada udara terkompresi yang dilepaskan oleh pegas, kontak bumper atau oleh pengemudi. Penelitian selanjutnya selama tahun 1960-an menunjukkan bahwa udara terkompresi tidak dapat mengembangkan kantung udara mekanis dengan cukup cepat untuk memastikan keselamatan maksimum yang mengarah pada kantung udara kimia dan elektrik saat ini. Dalam aplikasi paten, produsen terkadang menggunakan sistem istilah penahan penumpang yang dapat digelembungkan. Pada tahun 1964, seorang insinyur otomotif Jepang, Yasuda Burou Kobori, mulai mengembangkan sistem jaring pengaman kantung udara. Desainnya memanfaatkan bahan peledak untuk mengembangkan kantung udara yang kemudian membuatnya mendapatkan hak paten di 14 negara. Ia meninggal pada tahun 1975 sebelum melihat penerapan sistem kantung udara secara luas. Pada tahun 1967, terobosan dalam pengembangan sensor tabrakan kantung udara terjadi ketika Alan K. Breed menemukan mekanisme bola dalam tabung untuk mendeteksi tabrakan. Dengan sistemnya, sensor elektromekanis dengan bola baja yang diikatkan ke tabung oleh magnet akan mengembangkan kantung udara dalam waktu kurang dari 30 milidetik.
Ledakan kecil natrium azida digunakan sebagai pengganti udara bertekanan selama pengembangan untuk pertama kalinya. Breed Corporation kemudian memasarkan inovasi ini ke Chrysler, penahan tabrakan autoseptor serupa yang dikembangkan oleh perusahaan Eaton, Yale, and Town untuk Ford. Segera juga ditawarkan sebagai sistem keselamatan otomatis di Amerika Serikat. Sementara perusahaan Eaton Livia dari Italia menawarkan varian dengan bantalan udara lokal. Nah, itu dia sekilas tentang airbag. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.